Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Muhaimin, calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan modul 1.4, Budaya Positif Sekolah. Latar belakang. Pengaruh alam dan zaman merupakan penguasa kodrat yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Murid adalah sebuah kehidupan yang akan tumbuh menurut kodratnya sendiri, yaitu kekuatan hidup lahir dan hidup batin mereka. Guru sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh dan melakukan pembiasaan yang konsisten di sekolah. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Budaya positif juga dapat menumbuh kembangkan sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama, sehingga tercipta kolaborasi yang baik antar warga sekolah dan adanya rasa peduli satu sama lain. Lini masa tindakan. 1. Melakukan kolaborasi dengan sesama guru penggerak di SMPN 1 Susukan dalam persiapan penyebaran aksi nyata pada modul 1.4 Budaya Positif. 2. Koordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya budaya positif sekolah dan meminta izin melakukan aksi nyata kepada rekan sejawat melalui Google Meet. 3. Membuat keyakinan kelas. 4. Melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat tentang budaya positif. 5. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas. Membuat kesepakatan kelas. Semuanya diangkat biar warna-warni. Baik, nanti kalian akan menuliskan kesepakatan kelas sendiri. Tidak usah dikasih nama. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, yang penting tidak melebihi pada sini. Tulis kesepakatan kelas di dalam kelas ini yang harus kita ambil contoh saya tulis ini ya nanti. Seluruh siswa harus berdoa di setiap pelajaran dimulai, jangan. Ya. Terus kalian tulis, terus tempel di sini. Tempel di sini, urut ya, kanan. Bawah sini terus. Tempel. Ya. Nanti ini dipasang di sebelah sana itu. Ya. Kesepakatan kelas 7. Paham ya? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, langsung dikerjakan. Silakan. Dua lagi, ya mas. Dua lagi. Yo, 2. Sekarang kuning. Ini 2. Baca orang. Ya, ini mas, bangunin. Boleh dulu ya, nih, biar bagus nih bawahnya. Ya, buah teman gue. Terus bang. Yo. Kelas 7 saya minta satu orang untuk membacakan dan menyepakati. Nanti setuju apa enggak yang ditulis. Ya, contoh misalkan dilarang mengambil barang orang lain. Setuju apa enggak? Tidak boleh makan di kelas saat pembelajaran. Setuju atau tidak? Mendengarkan guru saat sedang menjelaskan. Setuju atau tidak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Sri Handayati MPD selaku fasilitator. Yang terhormat Bapak Hari Teguh Wibowo SPD selaku pengajar praktik. Yang terhormat Ibu Gotri Lastiti SPD selaku pengajar praktik. Yang terhormat Bapak Rojat SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Susukan. Yang terhormat Bapak Hamdan Muhaimin SPDGR selaku narasumber 1 dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banjarnegara. Yang terhormat Bapak Sunarso SPDI selaku narasumber 2 dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banjarnegara. Serta yang terhormat Bapak dan Ibu peserta webinar yang insya Allah berbahagia ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rizki, sehingga kita masih dipertemukan dalam acara webinar pendidikan dengan tema budaya positif sekolah. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara webinar hari ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan, pemaparan isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Yang terakhir adalah penutup. Sebelum memasuki acara yang pertama, agar webinar kita berjalan dengan baik dan lancar, peserta webinar yang mengikuti aturan webinar sebagai berikut. Yang pertama, peserta wajib mengaktifkan kamera. 2. Peserta wajib mematikan mikrofon selama webinar dan dapat mengaktifkan kembali ketika sesi tanya jawab. Keempat, peserta wajib hadir seutuhnya. 5. Hargai waktu bersama. 6. Peserta diharapkan membuat catatan. 7. Peserta tidak merekam selama webinar berlangsung. 8. Peserta wajib memaksimalkan diri pada forum chat yang tersedia. 9. Klik raise hand di Zoom saat ingin bertanya. Dan 10. Jika ada gangguan teknis dalam hal yang biasa terjadi dalam sesi. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka webinar pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Rojat SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Susukan. Dipersilahkan. Berapa menit? Berapa menit? Sudah. Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Pada fasilitator yang saya hormati, pengajar praktek, ada Pak Bowo, ada Bu Kotri, kemudian penggerak yang lain yang saya hormati, yang saya sayangi, yang saya cintai, yang saya banggakan. Hari ini saya diminta untuk memberikan sambutan di acara webinar. Diberi waktu tidak lebih dari 5 menit. Untuk itu akan saya mulai saja, bahwa mudah-mudahan waktu yang begitu singkat ini mudah-mudahan saya bisa menyampaikan sesuatu yang bermakna, khususnya bagi teman-teman semuanya. Yang pertama, bahwa saya teringat bahwa kurikulum Merdeka ini nanti akan diimplementasikan secara nasional pada tahun 2024. Namun sampai hari ini belum semuanya tersentuh, bahkan memahami apa itu kurikulum Merdeka itu sendiri. Nah, untuk itu pada kali ini saya ingin mencoba menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Yang pertama, bahwa kurikulum Merdeka adalah pembelajaran yang berbasis proyek. Itu yang pertama. Yang seperti apa? Yakni yang memberikan peluang kepada seluruh peserta didik agar bisa bekerja secara otonom dalam mengkonstruksi belajarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata kunci pembelajaran berbasis proyek ini adalah pembelajaran dengan tugas kelompok. Yang kedua, tentang konten pembelajaran yang terkait dengan kehidupan siswa sehari-hari di lingkungannya. Yang ketiga, mengembangkan kolaborasi dan pemecahan masalah. Dalam hal ini, saya ingin mengangkat satu hal, yaitu tentang pembelajaran terkait dengan kehidupan sehari-hari yang akan membentuk sebuah pembiasaan di sekolah. Nah, teman-teman yang ada di SMP Negeri 1 Susukan, ini sebenarnya kurikulum Merdeka ketika diterapkan di sekolah kami sebenarnya bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Hanya perlu adanya sedikit perubahan atau perbaikan atau penyempurnaan di dalam hal pembelajaran. Artinya bahwa dari anak itu datang sampai dengan anak itu pulang, di sekolahan kita sudah ada pembiasaan yang positif. Pertama, dijemput oleh siswa yang piket secara rutin setiap hari pada setengah jam sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian diawali dengan tadarus, kemudian sampah harus dibuang di tempatnya, karena sekolahan kami adalah sekolahan adiwiyata tingkat provinsi. Maka hal-hal pembiasaan yang positif, baik bagaimana cara belajarnya, bagaimana memanfaatkan laboratorium, bagaimana memanfaatkan ruang komputer, bagaimana memanfaatkan perpustakaan, bagaimana pada jam-jam belajar, bagaimana jam istirahat, bagaimana pengaturan jam ketika harus berjamaah sholat zuhur dan seterusnya, itu merupakan sebuah pembiasaan yang memang sudah tidak asing lagi di sekolahan kami. Dengan demikian kami berharap pembiasaan itu akan menciptakan sebuah budaya di mana sekolahan itu bisa memberikan sumbangsih pembiasaan terhadap siswa yang sampai nanti menciptakan sebuah karakter sekolahan ini seperti apa. Nah, di sekolahan kami seperti itu yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau itu sudah pembiasaan itu terbentuk, kemudian kebudayaan, budaya bersih, budaya sopan, budaya santun, budaya belajar, budaya ibadah, budaya kebersihan, budaya merawat lingkungan, budaya cinta terhadap temannya, anti pembulian, dan seterusnya, itu nanti
akan membentuk sebuah karakter sekolah, di mana sekolahan itu menjadi sekolahan yang nyaman, sekolahan yang aman, sekolahan yang ramah, sekolahan yang berbudaya baik, dan ini yang akan dibawa ke lingkungan anak masing-masing. Itu barangkali yang bisa sampaikan pada hari ini. Begitu singkatnya waktu yang diberikan kepada kami tidak mungkin bisa memberikan sesuatu yang lebih. Namun begitu kami memberikan apresiasi yang tinggi di sekolahan kami. Semangat teman-teman untuk mengikuti guru penggerak, walaupun saya sudah dijamin tidak akan pernah mampu. Kalaupun mampu pun tidak akan lolos, gitu. Karena tinggal menunggu waktu untuk segera purna, itu tidak begitu lama lagi. Namun paling tidak kami bisa memberikan sebuah motivasi lah, agar agar mereka itu mau berubah. Karena konsep yang paling utama dari kurikulum lama dengan kurikulum yang sekarang ini, kata kuncinya yang paling penting adalah membawa perubahan. Dan seorang kepala sekolah tidak gampang membawa perubahan di sekolah. Dan saya punya prinsip, kehadiran seorang kepala sekolah akan tanpa arti ketika di suatu tempat yang dimana beliau ditempatkan tidak membawa sebuah perubahan. Inilah sebuah tantangan bagi Pak Bowo, Bu Kotri, dan teman-teman yang saat ini masih menjabat kepala sekolah. Teruslah selalu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Selalu update. Itu saja. Bapak Ibu semuanya, karena keterbatasan waktu, kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maaf ya Pak, karena untuk susah gitu. Ya, bagus Pak. Yang penting ada sanitanya. Demikianlah sambutan dari Bapak Rojat SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Susukan. Memasuki acara inti yaitu pemaparan isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Hamdan Muhaimin SPD GR selaku calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Banjarnegara. Dipersilahkan. Pak, udah Pak. Izinkan Bu. Bukan, itu katanya apa mungkin aku Halo, Assalamualaikum. Apa suara saya bisa didengar? Oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Sri Handayati selaku fasilitator. Yang kami hormati Ibu Kotri Lastiti selaku pengajar praktik. Yang kami hormati Bapak Hari Teguh Wibowo selaku pengajar praktik, serta Bapak Ibu calon guru penggerak yang hebat-hebat. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur pada Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam kegiatan aksi nyata budaya positif di sekolah. Yang kedua, salawat dan salam kita turunkan kepada beliau, Tuhan kita Nabi Muhammad, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang telah bergabung melalui Meet
dalam kegiatan aksi nyata ini. Pada kegiatan aksi nyata ini nanti saya akan berkolaborasi dengan Bapak Sunarso yang sama-sama guru penggerak angkatan 7. Pada budaya positif ini nanti saya akan menyampaikan topik 1 sampai 3, kemudian dilanjutkan dengan 4 sampai 6 oleh Bapak Sunarso. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya untuk share screen. Bisa dipirsani nggih Bapak Ibu untuk presentasi saya. Oke, terima kasih Pak Tugino. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Hamdan Muhaimin, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banjarnegara yang saat ini bertugas di SMP Negeri 1 Susukan, Banjarnegara. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya sebelum kita mulai ada beberapa pertanyaan pemantik ya terkait dengan disiplin siswa. Pertanyaannya adalah, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, pasti monggo Bapak Ibu mencoba menjawab dalam hati begitu. Kira-kira setuju enggak dengan hal ini gitu. Kemudian mohon maaf ini ada yang masuk, harus saya izinkan dulu. Baik, pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan dijawab ketika Bapak Ibu sudah menjawab tadi, nanti akan kita sesuaikan dengan pemaparan yang saya, apakah sesuai atau tidak itu ya. Baik, saya lanjutkan. Pada topik kali ini, saya akan menyampaikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Untuk yang 4, 5, 6 nanti akan disampaikan oleh Bapak Sunarso. Baik, kita masuk ke pembelajaran yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan belajar merubah paradigma ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini ada yang masuk jadi. Perubahan paradigma nih Bapak Ibu, kita coba merubah paradigma yang selama ini kita lakukan gitu. Baik, coba Bapak Ibu berpasangan dengan temannya ya. Misalkan temannya di sebelah kanannya adalah A dan sebelah kirinya B. Nah, sobeklah cari kertas kecil, kemudian tulislah benda atau sesuatu yang paling berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan gitu ya. Misalkan saya yang mengepal, kemudian Pak Sunarso adalah yang B. Kemudian temannya yang B akan dengan kuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut gitu. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang bisa membuka kepalan tangan Anda. Dan apa yang terjadi ya, tentu kalau saya jika menggenggam itu ya, sesuatu yang berharga, tidak akan mungkin saya lepaskan gitu ya, tidak akan mungkin saya buka gitu, walaupun disuap dengan apapun, karena ini berharga maka saya nggak akan mau gitu ya, walaupun Pak Narso kasih mie ayam, kasih bakso, kasih apa, saya nggak mau, pokoknya tetap saya genggam gitu. Itulah bagaimana kita
mempertahankan apa yang kita pertahankan gitu. Jadi tidak semudah kita untuk melepaskan begitu saja gitu. Kemudian kita belajar dari paradigma tadi ya, bagaimana kita bisa melakukan kontrol gitu ya terhadap diri kita sendiri gitu. Kitalah yang mengendalikan gitu ya. Kita yang mengendalikan diri kita sendiri, bukan orang lain gitu ya. Dalam perubahan paradigma kontrol ini kita sebenarnya memilih gitu ya. Kita bisa mengontrol murid apa tidak gitu ya. Contoh ya Bapak Ibu, ketika kita berjalan menuju ke suatu tempat, kemudian kita tersandung, kalau kita responnya langsung gitu ya, mungkin kita akan mengatakan, waduh ini siapa yang meletakkan batu di sini sambil marah-marah gitu ya. Tapi kalau kita punya kontrol yang bagus ya, maka kita akan melakukan sebuah kontrol yang bagus. Misalkan kita dengan sadar menyadari supaya kita jalannya lebih hati-hati, kemudian kita bisa menyingkirkan batu yang tadi di tengah, kemudian dipinggirkan supaya tidak terkena orang lain. Nah, itu kan semuanya adalah dari pengendalian diri kita, dari kontrol diri kita. Oleh karena itu alangkah baiknya kita mempunyai kontrol yang bagus gitu ya, ketika menghadapi siswa gitu kan. Tidak kemudian kita langsung menghakimi dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan. Halo? Tidak terlihat nggih? Oke, sedap. Katon ya saya? Katon? Yang lain kelihatan boten nggih? Oh, oke, oke, saya ulangi lagi. Ini sudah belum? Ya, oke. Terima kasih Bu Catur dan Pak Eno. Oke. Selanjutnya yaitu bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Setiap kali kita menguatkan anak untuk melakukan atau memberikan penguatan positif, maka itu akan berdampak gitu ya. Kita jangan terlalu sering marah-marah, menghakimi atau menghukum gitu ya. Tapi kita alangkah baiknya menguatkan dengan kata-kata yang positif gitu, yang nantinya akan membuat kata-kata itu bermanfaat bagi dirinya itu. Lupa, tapi kan kadang-kadang kata-kata itu nggak dianggap. Ya nggak apa-apa, namanya kita melakukan usaha itu kan juga tidak harus berhasil kan, karena semuanya butuh proses gitu. Yang berikutnya adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, memang kadang-kala kita sering ya pengennya praktis gitu kan. Mas tolong apa namanya, ambil sampahnya dan buang, itu semuanya sudah penuh gitu kan. Pokoknya memaksa gitu ya, kalau nggak mau kita marah gitu kan. Nah sebenarnya nanti ada cara-cara yang bisa membuat anak itu berpikir bisa membuang sampah tanpa adanya paksaan itu misalkan. Oke Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol gitu ya. Sebentar, ini sinyalnya agak lambat. Ya, Bapak Ibu sambil menunggu ini ya, tadi yang saya sampaikan tadi bahwa kita itu berhak memilih ya, memilih respon atau memilih untuk melakukan kontrol gitu kan ya, seperti yang tadi saya katakan tadi. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, gitu ya. Pokoknya, Mas,
ambil sampahnya, buang ke tong sampah gitu. Dengan cara yang mungkin agak sedikit memaksa gitu ya. Jadi bagaimana biar mereka itu sama dengan kita gitu. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Mungkin dia belum mau membuang sampah gitu ya, karena belum punya pemahaman tentang kebersihan, atau mungkin di rumahnya tidak pernah diajari tentang kebersihan. Nah, itulah yang harus kita melakukan kontrol gitu ya, melakukan komunikasi dengan anak gitu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, pokoknya kalau kita melihat anak berperilaku buruk berarti itu salah itu ya. Sementara kalau teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa anak datang terlambat, kenapa anak malas, kenapa anak nakal gitu ya, pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Misal, oh dia pengen asistensinya dihargai sama teman, oh dia suka kalau misalkan orang lain tertindas gitu ya. Atau mungkin di rumahnya mempunyai keluarga yang sering menghukum misalkan. Nah, ini juga bisa gitu kan. Kemudian kalau stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan tadi ya, teori kontrol yang kita menggenggam kertas, kemudian kita mempertahankan ya. Artinya, kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, bukan orang lain. Kemudian, stimulus respon cenderung pemaksaan gitu ya. Pada saat rujukan gagal. Ya, intinya memaksa lah, memaksa bagaimana supaya orang itu nurut dengan kita gitu. Kemudian sedangkan teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini loh, kita alangkah baiknya melakukan kolaborasi atau kesepakatan dalam menciptakan pilihan-pilihan baru gitu. Misalkan kalau di kelas tuh ya ribut, ya maka kita berusaha untuk mengajak ngobrol kenapa ribut ya, kenapa kita melanggar kesepakatan yang sudah kita buat gitu kan, atau kita mau membuat kesempatan baru ya, atau mengajak diskusi lah untuk mereka bisa melakukan atau membuat alternatif yang bisa memecahkan masalah itu. Sedangkan stimulus respon model berpikir menang atau kalah, sedangkan teori kontrol berpikir menang dan menang ya. Jadi anak merasa tenang, senang, dan kita sebagai guru juga merasa tenang gitu ya, merasa nyaman tanpa mendolimi atau menghakimi siswa tersebut gitu. Tentu kita tidak asing lagi ya dengan kata disiplin, di mana kita selalu mengajak anak-anak untuk berdisiplin dalam melakukan hal, terutama berkaitan dengan belajar. Disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, Bapak Ibu, kuncinya ini, kepatuhan. Kecenderungan umum adalah disiplin dengan ketidaknyamanan. Kadang-kala kalau kita dipaksa untuk disiplin, kita malah tidak nyaman gitu ya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Bapak Ibu yang kami hormati, nilai-nilai kebajikan universal itu ada beberapa ya. Yang pertama, bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan ya. Tadi yang sempat saya sampaikan bahwa kenapa sih anak itu sering terlambat gitu ya. Kenapa anak itu sering mengantuk di kelas gitu kan. Nah, perilaku ini yang menurut William Glasser ini memiliki suatu tujuan yang harus kita ketahui supaya penanganannya lebih tepat gitu. Yang berikutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, ini ketika anak misalkan ya berangkat pagi karena mungkin takut dihukum, kemudian karena takut dipermalukan misalkan, kemudian merasa tidak nyaman gitu. Nah, itu hanya bersifat sementara Bapak Ibu. Jadi
dia akan patuh ketika dihukum gitu, tapi tidak mempunyai kesadaran bahwa dia malah tidak akan terlambat karena ingin uh, mematuhi tata tertib sehingga dia merasa nyaman dan tenang gitu. Jadi harapannya muncul motivasi intrinsik dari dalam dirinya sehingga anak itu berangkat ke sekolah sadar bahwa dia bukan karena takut dihukum gitu ya, tapi karena memang keinginannya adalah berangkat pagi supaya mungkin di kelasnya bisa belajar dulu, bisa mempersiapkan untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan gitu. Nah, inilah yang harus kita bangun sebagai seorang guru agar anak-anak itu memiliki motivasi intrinsik yang dibangun atas dasar dirinya sendiri, bukan orang lain. Nah, yang berikutnya adalah nilai kebajikan tentang pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Bahwa manusia itu berperilaku tadi ya, mempunyai tujuan, mempunyai motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini adalah motivasi eksternal. Ya, mereka menghindari, wah saya berangkat pagi supaya tidak dihukum. Nah, misalkan ini adalah motivasi eksternal yang datang dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua tadi ya, motivasi eksternal. Contoh motivasi itu lagi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti ada imbalan. Sehingga anak melakukan sesuatu itu karena iming-iming imbalan. Nah, ini akan bersifat sementara itu ya. Akan bersifat sementara, tidak lama itu. Ini banyak yang masuk. Yang ketiga adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, inilah yang kita harapkan dari para siswa kita adalah motivasi internal, motivasi yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Bukan karena pengen dilihat oleh Bapak Ibu guru, bukan karena ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan stiker positif gitu ya dari orang lain, tidak. Tapi karena keinginan dari dalam diri sendiri, bahwa dia menghargai dirinya. Jika saya menjadi orang yang disiplin, maka saya akan melakukan hal ini gitu. Inilah teori motivasi yang harus kita pahami, di mana ada motivasi eksternal dan internal. Semoga kita fokus pada motivasi internal ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Kalau aku saya tetap percepat ya. Nah, Bapak Ibu, kita ingin memahami perbedaan hukuman dan konsekuensi, gitu ya.
Kalau tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku yang kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. 100 kali itu ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Ya, nanti Bapak Ibu bisa dijawab sendiri ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi itu ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi. Kemudian menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini hukuman atau konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jawabannya seperti ini, berarti Bapak Ibu sudah memahami apa perbedaan hukuman atau konsekuensi. Ya. Kalau hukuman cenderung menyakiti, kemudian cenderung membuat anak menjadi pendendam, gitu ya, menjadi tidak nyaman, nah, membuat benci kepada kita, nah itulah yang disebut hukuman. Sedangkan konsekuensi akan bersifat segera, mendadak, dan dalam waktu yang jangka sementara, itu ya, tidak jangka panjang. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, inilah yang perlu kita pahami sebagai seorang guru sehingga kita bisa melakukan budaya-budaya positif di sekolah sehingga membentuk karakter siswa yang hebat dalam jangka yang lama. Bahwa proses adanya budaya positif itu bukanlah suatu yang instan gitu ya. Semuanya butuh proses, butuh program supaya berjalan dan membutuhkan konsekuensi, membutuhkan komitmen dari seluruh warga sekolah itu. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, ini saya agak percepat. Bapak Ibu, pembahasan yang ketiga adalah tentang keyakinan kelas ya. Apakah di sekolah Bapak Ibu sudah ada keyakinan kelas gitu ya? Atau peraturan, atau kalau beda ya antara keyakinan dengan peraturan gitu. Kalau peraturan itu bersifat tidak mengikat gitu ya. Sementara kalau keyakinan adalah kita sudah terikat oleh keyakinan itu dan harus dilaksanakan gitu. Nah, kita akan bahas ya, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ini kan ada banyak ya, karena takut polisi Pak itu. Atau karena kita memang mengharapkan dengan helm itu kita bisa selamat itu. Nah, yang kita harapkan itu ya, kita menggunakan helm bahwa itu untuk keselamatan diri kita, gitu. Bukan karena kita takut ada razia atau lain sebagainya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter gitu ya? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan kerja. Ketika kita sudah memiliki motivasi intrinsik atau yang masuk dalam diri kita ya, dari hati kita, yang memang bukan karena dorongan dari luar, tapi karena kesadaran kita untuk menghargai diri kita sendiri, itu lebih baik dibandingkan kita mengharapkan dari motivasi dari luar yang bersifat sementara. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, peraturan kelas itu bersifat ini ya, dalam itu ya. Kemudian ketika peraturan kelas ini hanya sebatas peraturan, maka anak-anak ya sekedar kadang mentaati, kadang tidak itu ya. Sedangkan kalau keyakinan kelas, maka kita yakin bahwa yang sudah kita yakini, maka itulah yang akan kita jalankan gitu. Sehingga akan timbullah lingkungan yang positif dan menjadi budaya positif di lingkungan sekolah.
Jadi alangkah baiknya kita di dalam kelas membuat sebuah keyakinan kelas yang di situ telah terdapat berbagai macam, bukan larangan ya. Kalau larangan kan cenderung orang akan bertanya-tanya gitu kan, akan penasaran gitu kan. Misalkan jangan buang sampah gitu kan. Alangkah baiknya buanglah sampah pada tempatnya lah, itu kan lebih apa ya, lebih kita akan lebih merasa dihargai, akan lebih merasa nyaman dengan kata-kata itu tidak bersifat larangan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini nanti kami berharap bahwa Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas yang bisa dibuat di kelas masing-masing, disepakati oleh semuanya dan dijalankan oleh semuanya juga. Ini tentang peraturan dan keyakinan kelas. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf mungkin agak cepat. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Bapak Sunarso. Nah, sini Pak. Kan saya. Bapak Sunarso akan menyampaikan 3 poin penting tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi dan sebagainya. Baik. Oke. Baik, terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa jelas terdengar? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan mulai melanjutkan presentasi yang telah dipaparkan oleh Pak Hamdan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua bisa hadir di sore hari ini untuk mengikuti webinar yang diselenggarakan secara kolaborasi. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Ibu Fasilitator Bu Sri Handayani, kemudian Bapak Teguh Hariwibowo selaku guru ngajar praktek, kemudian Ibu Kodri Lastiti juga selaku guru ngajar praktek, juga kepada Bapak Rojat SPD yang membuka webinar pada sore hari ini. Juga saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru, calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Banjarnegara yang hebat-hebat, yang sore hari ini mestinya jam istirahat tapi masih tetap semangat untuk bersama-sama melakukan kolaborasi, juga bersinergi, berbagi kebaikan bersama. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih yang tak terhingga. Pertama-tama tidak lupa saya aturkan puja-puji syukur hadirat Allah SWT karena beberapa nikmat dari Allah SWT kita sore hari ini masih bisa bertemu, kemudian bisa bermuajahah dan bersilaturahmi. Baik Bapak Ibu guru hebat semua yang hadir di ruang webinar pada kesempatan sore hari ini, saya akan melanjutkan tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi menurut teori Abraham Maslow, bahwa kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, berikutnya kesenangan,
kemudian kebebasan, dan terakhir adalah bertahan hidup. Jadi menurut Maslow, pertumbuhan aktualisasi diri mengacu pada kebutuhan untuk pertumbuhan pribadi dan penemuan yang hadir sepanjang hidup seseorang. Dalam arti kehidupan seseorang tidak statis atau mengalami stagnasi. Dalam level aktualisasi diri, seseorang mencari arti hidup mereka sendiri. Bagi sebagian orang, aktualisasi dapat dicapai melalui penciptaan karya seni atau sastra, olahraga, pembelajaran di kelas, atau dalam perusahaan tempat bekerja. Menurut Maslow, aktualisasi diri ini adalah dapat diukur melalui konsep pengalaman puncak yang dicapai seseorang. Kemudian teori kebutuhan Maslow telah membuat kontribusi besar dalam mengajar dan manajemen kelas di sekolah. Maslow mengadopsi pendekatan holistik untuk pendidikan dan pembelajaran. Maslow melihat kualitas fisik, emosional, sosial, dan intelektual seluruh individu dan bagaimana mereka berdampak pada pembelajaran. Jadi kebutuhan dasar manusia itu terbagi menjadi 5. Ya, tadi sudah dijelaskan melalui teori Maslow, Abraham Maslow. Kemudian selanjutnya adalah pembelajaran yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Penerapan 5 posisi kontrol ini adalah juga merupakan disiplin positif pada diri siswa yang perlu dikembangkan. Bagaimana penerapan disiplin positif, strategi apa yang perlu dilakukan orang tua atau pendidik agar disiplin positif ada diri siswa ini bisa tumbuh. Posisi yang pertama yaitu adalah punisher atau penghukum. Ini biasanya guru itu berbuat menghardik atau menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau bahkan terkadang bisa menyindir. Kemudian guru yang mempunyai posisi sebagai penghukum biasanya itu akan mengatakan kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan dan sebagainya. Kemudian apa hasil yang hasilkan dari seorang yang memiliki posisi kontrol sebagai penghukum? Biasanya hasilnya adalah memberontak atau menyalahkan orang lain atau bahkan cenderung berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi perlu dipahami dunia berkualitas bagi siswa ini adalah dunia atau lingkup kehidupan yang nyaman bagi siswa. Jadi kalau sudah murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, otomatis nanti siswa itu akan menanamkan bibit-bibit kebencian dalam dirinya. Kemudian murid pasti akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi biasanya kecenderungan penghukum itu akan menghasilkan pribadi-pribadi yang tidak baik. Kemudian dampaknya apa pada murid? Dampaknya adalah akan cenderung mengulangi setiap kesalahan yang sama. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Pembuat orang merasa bersalah ini biasanya akan cenderung berceramah dan mengatakan seharusnya ini, kemudian ibu kecewa, bapak kecewa. Kemudian guru itu biasanya berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres dan sebagainya. Kemudian hasil yang dihasilkan dari tipikal orang yang menerapkan posisi kedua, yaitu membuat orang lain merasa bersalah, adalah akan menyembunyikan atau menyangkal, kemudian cenderung pada berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan di dalam dunia berkualitas. Jadi kalau tadi di
posisi yang pertama sebagai penghukum, murid meletakkan pada luar dunia berkualitas, kalau pembuat orang merasa bersalah ini berada di dalam dunia berkualitas. Kemudian murid itu akan berkata, maafkan saya. Kemudian dampak yang dirasakan oleh murid adalah merasa rendah diri. Kemudian posisi kontrol yang ketiga, ini adalah identitas berhasil atau sukses. Ini biasanya kontrol dari luar. Ini kecenderungannya mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Itu ada dua posisi. Yang pertama sebagai teman, itu akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi guru akan membuatkan alasan untuk muridnya. Nah, pada posisi ini intonasi guru itu lebih halus. Jadi misalkan, aduh, kamu kok telat lagi? Kamu kan sudah bilang mau tepat waktu. Kok sekarang telat lagi sih? Jadi pada posisi teman ini guru banyak berceramah dan lebih cenderung mengeluarkan kata-kata yang mengaduk-aduk perasaan sehingga murid merasa bersalah. Hasilnya apa? Siswa akan menyembunyikan, menyangkal, dan cenderung itu adalah merasa bersalah. Kemudian siswa menjadi rendah diri, perasaannya dirinya jelek, dan sang anak akan berkata, maafkan saya. Siswa menganggap dirinya jelek dan bukan sebagai anak yang baik. Nah, dalam jangka panjang, hal ini bisa berakibat buruk karena akan bisa menggerogoti psikologis anak. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu buddy atau teman. Pemantau ya. Jadi posisi pemantau ini adalah guru itu berbuat menghitung dan selalu kecenderungannya mengukur. Jadi ada parameter yang ditetapkan supaya murid itu sesuai dengan apa yang telah diukur atau dihitung oleh guru tersebut. Kemudian guru kecenderungannya itu akan berkata, apa peraturannya? Jadi menegaskan pada siswa itu lebih cenderung seperti apa yang sudah diukur dan dihitung berdasarkan pemantauannya. Kemudian hasilnya adalah bisa menyesuaikan diri, tapi dalam kondisi yang diawasi. Jadi kalau tidak diawasi ya sang murid itu pasti akan berupaya melanggar. Kemudian pada posisi ini jika siswa tidak disiplin, guru akan lebih santai. Ia tidak menghardik, berkata dengan intonasi datar saja, dan guru mengingatkan peraturan yang disepakati. Akibatnya anak menyesuaikan diri bila diawasi saja, dan ia menitik beratkan pada apa akibat atau hadiah untuk dirinya. Jadi ini hanya terpancang pada reward. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Ini murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Kemudian murid itu akan berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh. Kemudian berapa halaman yang harus saya tulis. Dan terakhir dampak pada murid itu adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, kemudian posisi kontrol yang terakhir adalah identitas sebagai identitas yang berhasil atau sukses, yaitu adalah posisi sebagai manajer. Nah, ini guru biasanya berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru bertanya tentang apa yang membuat mereka terlambat. Kemudian anak diharapkan jujur menjawab, misalkan, saya terlambat karena semalam menonton YouTube atau main online game dan sebagainya. Dan terhadap jawaban murid, guru merespon dengan kata-kata misalkan, apa yang kau yakini tentang kesepakatan kelas kita bahwa Anda akan menghargai waktu? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini? Besok lagi harusnya seperti apa? Dalam hal ini, anak dilibatkan mencari solusi dari kesalahan. Ia belajar dari kesalahan, anak diajak mencari solusi
mereka diajak bicara dan diarahkan pada nilai-nilai yang diyakini terutama pada kesepakatan kelas. Nah, ini hasilnya juga akan menguatkan pribadi, siswa akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian, ya Allah, yang percuma ngomong ket mau. Hah? Halo? 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 Astaga. Halo? Halo Bapak Ibu, apakah suara saya masih bisa terdengar dengan jelas? Ya mohon maaf, ini ada kendala teknis di sini tempat kami kadang dilanjutkan ya. Jadi dari kelima posisi kontrol yang sudah saya paparkan itu, menurut Bapak Ibu, kira-kira dari kelima itu yang sudah Bapak Ibu terapkan di sekolah masing-masing itu yang mana? Terus silakan nanti bisa Bapak Ibu saling mengevaluasi apa yang telah dilakukan selama ini dalam pembelajaran. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira mana yang sudah diterapkan? Jawabannya nanti silakan disimpan untuk semua sebagai refleksi evaluasi. Kemudian kita lanjut pada nanya tentu. Halo Bapak Ibu, suara saya bisa terdengar? Oh ini berarti di tempat saya ini suaranya baik, dilanjutkan ya Bapak Ibu. Mohon maaf ini Pak, karena kendala itu jadi malah akhirnya buat sudah pindah-pindah komputer yang satu ke komputer lain. Screen-nya kelihatan Pak Bino. Oke, bisa ngomong. Oh sudah kelihatan ya. Ya baik. Kita lanjutkan ya tugas pernyataan ini adalah ungkapan dari masing-masing
kamu. Nah, kemudian pada penghukum kamu tidak pernah benar melakukan. Kemudian pada posisi menurut teman itu ayolah lakukan di ibu atau bapak. Kemudian pada posisi menurut teman apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, dan posisi manajer bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah. Dan terakhir kamu selalu paling berat. Jadi kisah Bapak Ibu Irsan itu di nomor berikutnya, kalau kamu tidak, titik saya akan beri hukuman untuk membuat tidak nyaman. Dan apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah itu, memperbaikinya ini yang belum mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kemudian lanjut pada pembelajaran yang ke-6, yaitu segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini seperti bisa Bapak Ibu tulisannya itu adalah ada tiga poin penting. Itu yang pertama adalah menanyakan keyakinan dan menstabilkan integritas, kemudian terakhir adalah ada pertanyaan yang bisa diajukan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, dan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Validasi kedua menggunakan cara yang berbeda untuk mendapatkan apa yang kita lakukan. Dan terakhir kamu tentu punya alasan harus dirangkap aplikasi arahannya. Nah, untuk membuat anak yang gagal pada proses menstabilkan identitas dan sekitar restitusinya adalah membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Karena kecenderungan anak ketika berbuat salah itu biasanya dia akan merasa minder karena telah melakukan kesalahan. Kemudian untuk posisi pertama untuk menstabilkan identitas, guru itu bisa berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi karena tidak ada manusia yang sempurna. Dan Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, pasti kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, kemudian bisa juga dikatakan kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, kemudian yang langkah kedua adalah validasi kebutuhan. Ini membantu murid mengenali basic atau need kebutuhan dasar, basic need kebutuhan dasar dan ini ketika melakukan kesalahan. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia bicara mengenai basic need, apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, dan sebagainya. Jadi pada langkah validasi kebutuhan, ini guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan hal. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Teman itu ayo lakukan demi ibu atau bapak. Kemudian pada posisi pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, dan posisi manajer bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, dan terakhir kamu selalu banyak terakhir. Jadi bisa Bapak Ibu biasaan itu di nomor berikutnya adalah kalau kamu tidak titik-titik saya akan beri hukuman untuk membuat tidak nyaman. Apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah itu, perbaikinya ini yang belum mendapatkan apa yang kemudian
membuat anak ini merasa gagal karena berbuat salah, menjadi positif terhadap dirinya. Karena kecenderungan anak ketika berbuat salah itu biasanya dia akan merasa minder karena telah melakukan kesalahan. Kemudian untuk posisi pertama itu menstabilkan identitas, guru itu bisa berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi karena tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, artinya kita bisa menyelesaikan permasalahan itu. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, kemudian bisa juga dikatakan kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, kemudian yang langkah kedua adalah validasi kebutuhan. Ini membantu murid mengenali basic atau unit kebutuhan dasar, basic need, kebutuhan dasar yang pentingnya ketika melakukan kesalahan. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, dan survival. Jadi pada langkah validasi kebutuhan ini guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur. Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi. Kemudian langkah berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Jadi anak melihat kesalahan itu dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia dan interaksi dengan orang lain. Jadi kecenderungan anak atau murid itu ketika melihat kesalahan itu selalu dikaitkan dengan norma sosial atau yang nilai-nilai yang kadang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi pada posisi ini anak yang melakukan kesalahan itu akan merasa minder karena dia merasa sudah dihakimi oleh norma sosial yang berlaku. Nah, ini bisa disiasati dengan guru mengatakan apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, kemudian nilai-nilai universal apa yang harus disepakati. Nah, menurut kamu kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin dari anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah langkah yang ketika itu menunjukkan. Nah, ini ada intervensi ke publik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dengan cara konfrontatif apa yang dilakukan biasanya ditemukan oleh seorang pemantau dan manajer. Kemudian ini pertanyaan yang bisa diajukan yaitu sebagai guru belajar apakah itu baik dan seterusnya. Karena waktunya sudah lama dan masanya sudah habis, kita sekarang lagi pada tanya jawab dan diskusi. Demikian yang bisa saya sampaikan atau bisa saya paparkan untuk melengkapi paparan yang saya sampaikan Bapak dan Bu Haji itu pada bab 5 dan bab 6. Waktu selanjutnya saya serahkan kembali kepada host. Terima kasih. Saya dulu nanti dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Orang yang takon. Enggak, kok itu enggak ada? Kalau ya udah gitu. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, pada yang mau belajar kepada Bapak Ibu sekaligus kami. Bebas ya? Orang yang takon. Orang ya, tutup ya. Orang yang tahu. Iya. Apa pilih sih? Waktu kita masih berada di webinar. Ini apa? Baca. Meet Google Form garis miring OAR. Ya. Iya. Terus RTKP. Iya. Terus SYC. Capek. Bundur Via tanya ya. Monggo Bundur Via iki. Biasa disimak saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siap-siap ya. Terima kasih atas kesempatannya. Akan saya Radufi Asnariati dari Sertifikat Penjelajahan. Di sini saya menanyakan dari paparan dari Anda dan Mas Marson dari sini dari ngomong yang disampaikan. Terima kasih.
dicapai budaya positif ini adalah yang sudah berjalan sampai kapan. Dan pada materi ini sebenarnya tadi salah satu pertanyaan dari peneliti kalau tidak salah itu menanyakan seperti apa namanya posisi paham dan itu menjelaskan tentang apa namanya dan apa yang saya sampaikan itu sebenarnya untuk mas prioritas itu yang menjadi tahap dari itu sebenarnya bisa apa namanya indikatornya bisa dilihat karena budaya positif itu sudah bisa ditumbuhkan bahkan di sekolah maupun bisa tapi itu belum kurang lebih semua maaf kalau tidak terjelaskan pertanyaan karena sudah berbagai juga di ya itu juga menjadi apa prioritas kami jadi dalam membudayakan budaya positif itu sendiri kan juga butuh dukungan dari semua pihak terutama stakeholder yang ada di sekolah ya kami akan selama ini sudah kami apa namanya diskusikan kemudian sudah terjadi kolaborasi yang baik antara sekolah dan di luar sekolah ini. Seperti ini Bu, ada mungkin sudah terpuaskan dengan jawaban yang kami berikan. Kalau belum ngerti, mungkin karena keterbatasan waktu sudah ada komunikasi mungkin bisa kita lanjutkan sharing atau mungkin diskusi sampai dalam yang formal atau non formal di terima kasih semuanya nanti mohon dimaafkan keterbatasan yang semuanya dapat mendadak tidak mempersiapkan salah satunya dengan saya silakan waktunya kembali kepada tidak terasa acara dengan cara sudah kita lalui walau ada bapak ibu kalau saudara kita ada acara pada hari ini kemudian dengan budaya positif kemudian juga ada pertanyaan lanjutan seperti apa yang disampaikan oleh bapak semua bisa disampaikan kami dapat bertanyakan pada acara dari kemarin adalah untuk semoga
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Tri Julita dari kelas 7E. Saya sangat senang karena Kak Hamdan telah mengajarkan saya nilai kebajikan. Saya dan teman-teman kelas membuat kesepakatan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tandiasih Murniasih. Saya guru SMA Negeri 1 Susukan, Mapel Matematika. Setelah mengikuti kegiatan pengibasan aksi nyata tentang budaya positif, saya sangat terinspirasi karena Pak Hamdan telah menerapkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati, sehingga dapat mewujudkan disiplin positif di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.